Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah menginvestasikan waktunya untuk hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, saya Titi Rusyanti, izinkan saya memandu kegiatan pembukaan tes rekrutmen PT Kalimantan Prima Persada pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Disnaker Provinsi Sumatera Selatan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Iskandar Pahlevi dari PT KPP. Kemudian yang ketiga, sambutan dan sekaligus membuka acara kegiatan ini akan disampaikan oleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Ibu Mondia Boni. Berikutnya adalah penutup. Baik, langsung saja kita akan memulai kegiatan di pagi hari ini. Semuanya sudah hadir dalam kondisi sehat dan baik. Ada Ibu Kesti, kemudian sudah ada Bapak Awal, sudah ada Ibu Mondi, dan sudah lengkap insya Allah. Dan seluruh peserta calon peserta rekrutmen dari PT Kalimantan Prima Persada. Ya, langsung saja. Marilah kita buka kegiatan di pagi hari ini dengan kepercayaan masing-masing. Kita tundukkan bersama, kita tundukkan sebentar untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik, yang kedua adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Kesti Arina, selaku Kasih Penempatan dan Perluasan Kerja dari Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Ibu Kesti dipersilakan. Halo. Monggo Ya. Mbak. Clear Bisa Ibu Kesti. Siap, bisa jelas. Jelas Bu Kesti. Bisa. Bisa, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid SMK, Ibu Mondia Boni, kemudian Pak Awal. Kemudian yang saya hormati juga dari PT Kalimantan Prima Persada. Mohon maaf kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena seharusnya yang berada di sini Bapak Kepala Dinas, tetapi berhubung karena beliau sedang dinas ke Muratara dan Bapak Kepala Bidang yang hari ini juga dalam waktu bersamaan sedang rapat untuk persiapan May Day tanggal 1 Mei. Oleh karena itu beliau mewakilkan kepada saya untuk sekedar berdiskusi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu rekrutmen di PT Kalimantan Prima Persada. Bapak Ibu, semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita bisa berkumpul di dalam kegiatan ini walaupun melalui Zoom meeting. Jadi kita belum dapat bertatap muka secara langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan vokasi ini menjadi bagian dari amanat pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, bahwa dalam pendidikan vokasi tersebut kita dibutuhkan sinergi
antara kita pemangku kepentingan baik dari pemerintah, kemudian dari sisi lulusan atau alumni, dan kebutuhan industri. Jadi pendidikan vokasi ini tidak hanya ada di Dinas Pendidikan, tetapi kita Dinas Ketenagakerjaan juga bersinergi melakukan kegiatan pelatihan vokasi yang ada di setiap balai latihan kerja baik di Provinsi Sumatera Selatan maupun di seluruh Indonesia. Jadi pendidikan vokasi ini memang lebih menitik beratkan kepada keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh alumni kita agar mereka siap untuk memasuki dunia kerja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari sisi supply dan demand kita juga telah mengarahkan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang mempunyai lowongan kerja untuk dapat bersinergi dengan kita, baik di Dinas Pendidikan maupun di Dinas Ketenagakerjaan, tentu saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Jadi kalau di Dinas Pendidikan mungkin ada saluran khusus melalui Bursa Kerja untuk dapat bersinergi. Jadi BKK merupakan fasilitator untuk mengkoordinasikan lowongan-lowongan yang ada di perusahaan dan mempromosikan kepada alumninya. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja kita mempunyai juga sistem online yang di mana perusahaan yang mempunyai lowongan itu bisa mendaftarkan langsung ke bursa online kita. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan kegiatan serupa. Terima kasih kepada Forum BKK Provinsi yang waktu itu telah melakukan kegiatan rekrut sosialisasi di PT USG Ungaran Sari Garmen Semarang. Dan kali ini ada terobosan baru juga yang telah dilakukan, yaitu di PT Kalimantan Prima Persada. Apresiasi kami berikan kepada Dinas Pendidikan dan Forum BKK yang telah bersama-sama bisa membantu Dinas Tenaga Kerja di dalam mengurangi angka pengangguran. Jadi tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian, yang namanya pengangguran, apalagi pengangguran tingkat SMK yang dinilai masih cukup tinggi, ini tidak bisa kami kurangi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dinas Pendidikan, Forum BKK, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang telah bersinergi untuk melakukan kegiatan rekrutmen ini. Jadi terobosan-terobosan itu nanti bisa dilanjutkan ke mungkin perusahaan-perusahaan lain yang bisa membantu para alumni kita untuk mendapatkan tentu saja pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak panjang lebar Ibu Lis dan Ibu Mondi, Pak Awal, jadi mari kita sama-sama bersinergi di dalam mengurangi angka pengangguran kita. Secara spesifik, BKK mempunyai tugas untuk menyalurkan alumninya ke dunia industri. Kemudian secara lebih luas lagi, kita juga berusaha untuk mengurangi angka pengangguran dari sisi pencari kerja secara umum. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan, dan kepada adik-adik yang mungkin akan ikut di dalam rekrutmen dan seleksi nanti, mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat mengikuti tahapan-tahapan seleksi dengan baik sehingga dapat diterima di PT Kalimantan Prima Persada. Demikian sedikit sambutan dari kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kesti. Tanpa dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan ini tidak akan terlaksana. Terima kasih banyak, terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan perwakilan dari PT Kalimantan Prima Persada. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Iskandar Fahlevi, selaku Head of Organization Development Culture. Kepada Bapak Iskandar Fahlevi, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesehatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa ada halangan apapun ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kesti Arina selaku Kasih Penempatan dan Perluasan Kerja dari Disnaker Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Ibu Mondiaboni selaku Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada yang terhormat Bapak Awaludin selaku Kasih Kurikulum SMK sekaligus Koordinator Forum BKK Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu Kepala SMK se-Sumatera Selatan yang sempat hadir pada acara pembukaan ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Lis Parida selaku Ketua Forum BKK Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Bapak Ibu Ketua BKK SMK se-Sumatera Selatan. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta rekrutmen PT KPP ya. Oke. Perkenalkan ya, saya Iskandar Fahlevi mewakili dari PT Kalimantan Prima Persada untuk memberikan sambutan dalam agenda rekrutmen PT Kalimantan Prima Persada. Mungkin dari Bapak Ibu atau adik-adik di sini yang ikut agenda ini, mungkin ada yang pertama kali dengar gitu ya. Ini perusahaan KPP, ini perusahaan apa gitu ya. Jadi saya akan coba memperkenalkan sedikit. Jadi PT KPP ini, Kalimantan Prima Persada, adalah anak dari perusahaan PT Pama Persada. Ya, kalau ada yang belum tahu Pama Persada, kita masih bergabung di grup Astra International. Ya, kalau belum tahu juga adik-adik Astra International, ya silakan lihat di jalan-jalan itu ya yang produksi mobil, ya itu Astra International ya. Kita salah satu sub dari bisnisnya Astra International dan bergerak di AHMC atau Astra Heavy Equipment and Energy ya gitu. Oke, KPP ini berdiri dari tahun 2003 ya, dari tahun 2003 dan sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, meskipun bisnis batu bara ini kan kalau Bapak Ibu melihat gitu ya atau adik-adik lihat lumayan signifikan ya naik turunnya gitu ya. Kalau di Sumatera Selatan mungkin banyak perusahaan tambang batubara, teman-teman, adik-adik mungkin bisa melihat seringkali banyak yang ngurangin karyawan, seringkali naik lagi gitu ya. Dan itu pun juga hampir semua perusahaan batubara mengalami hal yang sama. Gitu. Tapi alhamdulillah KPP Pama Group merupakan salah satu grup yang sampai sekarang masih bisa bertahan dan alhamdulillah kita tahun-tahun ini pun juga growth ya, sehingga kita memerlukan banyak tenaga kerja baru untuk bisa bergabung di PT KPP ini mengisi posisi-posisi yang memang kami butuhkan ya. Yang terbanyak memang posisi untuk operator dan mekanik. Itu yang paling banyak. Kebutuhan kami di tahun ini dan tahun depan itu kurang lebih bisa jadi sekitar antara 300 sampai 1.000 orang ya. Tergantung dari set-set baru yang akan kita kita jalankan proyeknya gitu. Nah, Sumatera Selatan sendiri merupakan daerah baru untuk KPP ya. Di sana kita masih proyeknya hanya satu ya. Kami minta doa dari teman-teman semua, Bapak Ibu dan adik-adik semua
agar KPP bisa berkembang dan makin banyak lagi orang-orang dari Sumatera Selatan yang bisa kita rekrut, kita develop gitu ya, kita didik untuk menjadi seorang operator maupun mekanik yang handal. Gitu. Nah, untuk bisa bergabung di KPP, seperti apa sih prosesnya? Ya, jadi nanti adik-adik akan mengikuti serangkaian proses seleksi ya. Pertama sudah pasti seleksi administrasi ya. Kita akan cek spek dari posisinya dan pendidikannya, background-nya, usianya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian setelah itu ada proses psikotes ya seperti biasa, cuman mungkin nanti dilakukan secara online ya. Gitu. Dan secara online ini memang membutuhkan effort sendiri ya, effort sendiri. Karena kalau online sudah pasti banyak gangguan ya, baik itu sinyal gitu kan, atau mungkin ketika di rumah banyak kanan kirinya lagi rame. Nah itu salah satu tantangan yang dihadapin dari adik-adik semua. Setelah proses psikotes, itu nanti untuk yang fresh atau yang akan masuk magang yang baru lulus itu biasanya langsung masuk ke proses MCO. Tapi kalau experience biasanya kita ada wawancara user dulu. Selesai MCO, ya baru akan kita hire dan masuk ke proses pemagangan kurang lebih 6 bulan. Ya. Dan saya berharap adik-adik di sini ya, kami KPP ini salah satu perusahaan yang konsen terhadap development gitu ya. Nggak banyak perusahaan yang mau mendidik dari awal gitu, benar-benar nol gitu ya. Gitu. Karena otomatis selama 6 bulan itu kita akan ngeluarin biaya untuk mendevelop adik-adik semua. Ya. Jadi bayangkan adik-adik diajarin selama 6 bulan untuk bisa mengendarai alat-alat berat gitu. Kalau kita ikut kursus mengemudi mobil aja kira-kira butuh biaya berapa itu kita daftar gitu kan. Mungkin 5 kali pertemuan bisa jadi 500.000 gitu kan. Sekali pertemuan cuma sejam 2 jam gitu. Jadi jangan melihat materialnya dulu. Wah, magang cuma uang saku sekian gitu ya. Tapi lihat ilmu yang didapatkan. Ya, jadi di situ ya ketika nanti sudah berhasil bisa menjadi seorang operator mekanik, insya Allah rezeki itu akan mengikuti. Ya, itu proses yang ada di KPP ya. Setelah magang selesai maka akan lanjut ke PKWTT ya. PKWT kontrak dulu. Itu. Nah, di KPP di kami ini, jadi saya ingatkan ke adik-adik semua, jadi memang prosesnya cukup panjang ya, jadi nanti harap bersabar juga ketika mengikuti proses by proses gitu ya. Gitu. Dan mungkin nanti saya berpesan ini mungkin ke Bapak Ibu pendidik juga, BKK juga, bahwa di kami ini Bu, Pak, jadi tingkat kelulusan di KPP ini lumayan cukup rendah gitu ya. Dan selama kita proses di pandemi ini tidak lebih dari 10% yang lulus gitu ya. Dan ini mungkin menjadi concern kita bersama gitu ya, bahwa kenapa sih kok banyak yang nggak lulus gitu ya. Salah satu yang terbesar adalah karena hasil dari MCU, medical check up. Medical check up itu cukup rendah. Dan kita lihat sepertinya dampak dari pandemi saat ini itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari adik-adik kita semua ini. Ya. Jadi temuannya itu paling banyak adalah di mata, kemudian di tulang belakang. Ya. Jadi saya yakin dengan adanya pandemi online, tidak di sekolahnya online di rumah gitu ya, adik-adik ini kebanyakan nonton HP atau sekolahnya lihat di laptop terus gitu kan, sambil juga akhirnya mata itu mungkin nanti bisa menjadi masukan tim juga. Cukup senang ya ketika lulusan yang diterima di KPP ini cukup banyak gitu. Tapi kembali ke standar, memang itu harus kita lakukan gitu ya, standarnya seperti itu. Jadi mau nggak mau teman-teman adik-adik ya ketika memang masih masa pandemi, mau nggak mau harus gimana menjaga kesehatannya biar sehat gitu ya. Apakah olahraga sendiri atau seperti apa, dan kurangin main gadgetnya, itu yang paling penting gitu ya.
Mungkin nanti himbauan dari sekolahan juga perlu juga gitu ya. Oke, berikutnya juga saya himbau nanti yang adik-adik yang lulus, ya alhamdulillah. Yang belum lulus mungkin belum rezeki ya. Ya sesuatu yang menurut kita baik belum tentu itu baik buat kita ya. Jadi saya harap yang lulus juga jangan sombong, yang nggak lulus pun juga jangan bersedih hati ya. Ikutin prosesnya semaksimal mungkin ya. Semoga apa yang menjadi rezeki adik-adik semua itu bisa didapatkan ya. Jangan lupa juga berdoa ketika mengikuti proses seleksi. Itu dari kami selaku PTKPP ya. Pesan-pesan ke adik-adik semua. Kemudian yang terakhir mungkin ini sangat-sangat saya ucapkan terima kasih nih ke semua tim BKK ya se-Sumatera Selatan. Saya juga sangat apresiasi karena nggak nyangka ya nyampe 1.900 yang mendaftar ya kalau nggak salah kemarin ya. Itu sangat banyak ya, saya ucapkan sangat terima kasih. Oke, itu aja dari kami, dari PT Kalimantan Prima Persada. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iskandar selaku HO Development Culture and Recruitment dari PT Kalimantan Prima Persada. Terima kasih pencerahannya. Baik, berikutnya sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Mondia Boni secara resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih waktunya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Iskandar Pahlepi, Head of Organization Development, Culture and Recruitment dari PT Kalimantan Prima Persada, juga Pak Surya Adi Pramudia dari Kalimantan Prima Persada juga. Yang saya hormati di sini ada Ketua BKK Provinsi Sumatera Selatan Ibu Lis Farida, Ketua BKK dari 4 kabupaten di Ogan Ilir, Muba, Lubuk Linggau, dan Lahat beserta seluruh pengurus Forum BKK, Kepala Sekolah MKKS dari 4 kabupaten. Kemudian yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum, Bapak Awaludin, dari Disnaker Provinsi, Ibu Kasih Penetapan Tenaga Kerja, Ibu Kesti. Selamat pagi Bu Kesti, ketemu lagi kita. Kemudian tentu saja yang sangat kami banggakan peserta rekrutmen seluruh alumni SMK dari 4 kabupaten di Sumatera Selatan. Alhamdulillah tentu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta memberikan kita kesempatan baik pada hari ini bertemu. Pertemuan seluruh yang ada di bumi ini merupakan hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan baik untuk tujuan yang baik, untuk rekrutmen bagi PT Kalimantan Prima Persada. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan dari PT Kalimantan Prima Persada yang ternyata merupakan salah satu anak perusahaan dari Astra. Di sini bergerak di bidang Astra Heavy Equipment dan Energi di sini. Terakhir kemarin Pak, kami juga ada rekrutmen dengan Astra Daihatsu Motor. Betul yang dikatakan oleh Pak Iskandar tadi bahwa untuk perekrutan yang benar-benar serius itu biasanya paling hanya 10% yang bisa terserap. Kemarin terakhir ada 1.200 yang mendaftar pada Astra Daihatsu Motor dan yang diterima sekitar hampir 100 orang. Jadi memang perekrutan sekarang ini sudah betul-betul melalui tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Dari mulai psikotes, kemudian tes akademik, kemudian medical check up, sampai dengan magang yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pasti kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Iskandar atas kepercayaannya dari PT Kalimantan Prima Persada merekrut karyawan melalui BKK Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada
Forum BKK luar biasa, kerja dari BKK Provinsi Sumatera Selatan dalam setahun dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, sudah luar biasa banyak hal-hal yang dilakukan oleh Forum BKK Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu para alumni mendapatkan pekerjaan atau tersalur ke dunia industri dan dunia kerja. Saya tahu itu tidak mudah dan butuh perjuangan. Untuk itu kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh BKK. Tentu saja didukung juga oleh MKKS di setiap kabupaten kota, dari 17 kabupaten kota, kepala sekolah, dan tentu saja Disnaker provinsi dan Disnaker di setiap kabupaten kota juga. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku alumni SMK sekalian, kegiatan perekrutan dari PT Kalimantan Prima Persada ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat linier dengan kebijakan gubernur untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cara menyalurkan putra-putri daerah Sumatera Selatan untuk masuk ke dalam dunia industri dan dunia kerja. Tentu niat mulia itu didukung oleh seluruh OPD dari Sumatera Selatan. Di sini ada Disnaker, kemudian ada dari Dinas Pendidikan untuk menyalurkan anak-anak kita masuk ke dunia industri. Mudah-mudahan niat baik kita ini diridhoi dan anak-anak alumni bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan dan nantinya akan membantu keluarganya. Di dalam hal ini orang tuanya, mungkin saudaranya, atau nanti pasangan hidupnya, sehingga sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Ibu tahu bahwa tidak mudah untuk masuk ke PT Kalimantan Prima Persada. Dilihat saja dari peminatnya, ketika 2 hari baru dibuka saja rekrutmen yang mendaftar sudah lebih dari 1.000. Itu artinya antusiasme untuk masuk ke sebuah perusahaan pertambangan itu merupakan hal yang diimpikan oleh orang tua ataupun anak-anak sekalian ataupun alumni. Sehingga karena kesempatan ini memang adalah kesempatan baik, kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh tahapan ini dengan baik agar peluang masa depan bisa kita dapatkan, peluang masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya nanti. Benar juga efek dari pembelajaran daring 2 tahun belakang ini, Pak Iskandar membuat banyak hal tentang kesehatan yang secara tidak sadar sangat mempengaruhi bagi anak-anak kita di seluruh Sumatera Selatan, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, karena tentu saja mata memang diserang. Selain itu juga ada kecenderungan di provinsi kita, karena kita sudah beberapa kali bekerja sama juga dengan rumah sakit mata dalam pemeriksaan buta warna. Memang tingkat buta warna di daerah kita lumayan tinggi, tetapi tidak buta warna total, banyak yang hanya buta warna parsial. Sehingga mungkin kalau hanya 1 atau 2 warna yang tidak terdeteksi, mudah-mudahan masih bisa dijadikan pertimbangan bagi PT Kalimantan Prima Persada. Berikutnya juga kami meminta juga kepada seluruh forum BKK Provinsi Sumatera Selatan. Saya tahu tadi sudah saya sebutkan bahwa kerja ikhlas, kerja keras merupakan hal yang luar biasa bagi forum BKK yang berdampak bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan tentu saja langsung mengena atau terkait dengan seluruh alumni SMK. Saya berharap tidak ada lagi alumni SMK di Sumatera Selatan nanti yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja. Kami juga terus bekerja sama dengan banyak perusahaan untuk mencoba memaksimalkan agar anak-anak kita ini bisa tersalur ke dunia kerja. Saya juga berharap seluruh alumni juga kooperatif nanti mengisi aplikasi-aplikasi yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kami bisa mendapatkan data yang valid. Siapa saja sih yang belum mendapatkan pekerjaan, mungkin bisa nanti akan diberikan informasi lebih lanjut pada BKK di sekolahnya masing-masing. Itu saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian.
bersemangatlah untuk mengerjakan semua tugas-tugas. Kemudian untuk rekrutmen ini saya tahu seleksinya berat, pasti itu untuk masuk ke tempat yang bagus tentu saja seleksinya juga lebih berat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ibu, mohon izin sekaligus membuka kegiatan, Ibu. Baik, berharap izin dari Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan rekrutmen dari PT Kalimantan Prima Persada yang hari ini diawali oleh 4 kabupaten yaitu Ogan Ilir, Muba, Lubuk Linggau, dan Lahat, saya nyatakan resmi dimulai. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Berikutnya, Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih banyak yang telah hadir. Dalam hal ini ada Ibu Kabid, Bu Mondia Boni yang telah membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Kemudian ada Bapak Iskandar Pahlevi dari PT KPP. Kemudian ada Ibu Kesti Arina dari Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Bapak Awaludin selaku Koordinator Forum Bursa Kerja Khusus. Ibu Lis Farida selaku Ketua Forum Bursa Kerja Khusus Sumatera Selatan. Dan Ketua BKK Kabupaten Kota, serta calon peserta rekrutmen PT KPP pada pagi hari ini. Terima kasih. Demikian adalah acara pembukaan kegiatan rekrutmen PT KPP pagi hari ini. Saya menghaturkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu ada yang... Iya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Indit juga Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada yang akan didiskusikan terkait tentang pelaksanaan kegiatan hari ini? Bu Lis Farida? Bu Lis, ada yang mau diinformasikan tambahan, Bu Lis? Baik, Bapak Ibu, yang pastinya doa terbaik untuk rekan-rekan yang akan melaksanakan uji tes hari ini dari 4 kabupaten. Selamat sukses untuk adik-adik alumni semuanya. Kita berjumpa kembali dalam dalam event yang berbeda. Semoga teman-teman sudah Saya informasikan kembali untuk peserta psikotes. Iya, Ibu, silakan, dipersilakan, Ibu. Baik, Ibu, Bu Nadia ya. Terima kasih Bu Kesti. Terima kasih. Terima kasih Mbak, izin live ya Mbak. Iya, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan lain Bu. Ya. Baik, untuk rekan-rekan yang akan melanjutkan diskusi terkait pelaksanaan, adakah yang mau dibahas hari ini? Ya, sambil menyapa dari SMK Negeri 1 Sekayu Muba. Hai Pak Irlan dan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada Pak Siswanto dari Pagar Alam, iya Pak. Kemudian ada Pak Idil dari SMK 2, Pak Edward dari OKU ya, Pak Edward dari Lubuk Linggau, kemudian yang lain. Iya, Bapak Ibu yang masih berada di sini boleh tolong buka kameranya. Tadi beberapa pada saat pelaksanaan kegiatan banyak yang off kamera. Untuk dokumen, izin boleh buka kameranya dan berikan senyum terbaiknya.
Iya, terima kasih.